karena dengan pengalaman yang panjang akan membentuk sebuah karakter di mana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Kesibukan sehari-hari sambil bekerja, saya sedang melakukan studi Starta 1 alias sedang skripsi. Itulah kesibukan saat ini yang saya jalani setiap harinya. Pertanyaan yang sangat berat. Lo sayang gak sih sama diri lo sendiri? Menurut saya, sayang pada diri sendiri itu sesuatu hal yang wajib, karena diri sendiri yang akan mengantarkan diri kita itu mau jadi apa dan mau kemana. Sudah barang tentu sayang pada diri sendiri itu sesuatu hal yang diharuskan. Sayang bisa dibagi. Kalau bisa dibagi, rasa sayang lu buat siapa ya? Yang pertama, sayang gua tetap buat yang di atas ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa digenggugat. Yang kedua ya buat keluarga kita, buat ibu kita, buat istri kita. Bagi saya yang sudah berkeluarga, itu sesuatu hal rasa sayang yang harga mati. Apa yang lo takutin dalam hidup? Terkadang kita berpikir kita hidup itu ada sesuatu hal yang kita takutin di dalam hidup. Bagi saya, sesuatu hal itu terjadi di saat kita tidak mengetahui arah mau kemana kita itu akan hidup. Kalau kita sudah mengetahui kita mau hidup, arahnya kemana, insya Allah rasa takut itu akan menjadi sebuah semangat, sehingga takut yang tadinya hidup mau kemana menjadi hidup kita untuk apa. Nah, ini suatu pertanyaan yang berat ya untuk mencegah ketakutan tersebut. Sama halnya dengan grogi. Bisa nggak kita menghilangkan grogi? Ketakutan itu tetap ada karena faktor sifat dari diri seorang manusia. Seyogianya ketakutan itu akan sedikit terkikis di saat kita menghadapi rasa takut itu dengan optimistis atau sesuatu hal yang positif, sehingga ketakutan itu bisa berubah menjadi sebuah motivasi. Itu yang saya terapkan dalam hidup saya. Pasti setiap manusia itu memiliki rasa ketakutan, tetapi ketakutan itu bisa kita kendalikan. Bagaimana caranya? Masalah yang mungkin timbul yang menyebabkan kita takut bisa kita selesaikan dengan cara kita hadapi saja. Dari ketakutan tersebut, apa yang kita takutin banget ya? Yang lu pikirin sekarang? Yang gue pikirin tuh terkadang ketakutan yang terbenak di dalam pikiran saya itu di saat kita kehilangan arah mau kemana kita pergi gitu. Mungkin salah satu ketakutan yang bisa kita selesaikan ya dengan cara banyak-banyak kita belajar dari kehidupan yang membuat kita terasa takut. Sebagai contoh, kalau kita takut menghadapi hidup ya bagaimana caranya hidup yang bisa dibilang penuh dengan ketakutan itu? Kita belajar dari teman kita, dari
sahabat kita bagaimana cara menyelesaikan rasa takut itu. Nah, titik terendah dalam hidup itu biasanya di saat kita mentok pada dua masalah yang sama dan itu harus kita selesaikan tanpa menyakiti satu sama lain. Jadi saat titik terendah ketakutan itu timbul, satu-satunya yang kita lakukan adalah berserah diri pada Allah, dan dari situ mungkin Allah pasti akan, insya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Pasti ada. Cita-cita setiap orang itu pasti berbeda ya. Tapi yang jelas setiap orang itu memiliki perubahan cita-cita yang tanpa kita sadari sebenarnya cita-cita itu akan terwujud dengan usaha dan doa yang kita lakukan. Sebagai contoh, dulu saya gagal dalam hal pendidikan, tapi dengan cita-cita yang saya pendam di hati dan itu selalu saya simpan, sehingga cita-cita yang tadinya belum terrealisasi, alhamdulillah satu persatu bisa terwujud. Dan cita-cita itu pada dasarnya akan diberikan secara alami oleh Allah di saat kita mau melakukan atau mau action bergerak untuk menuju cita-cita itu. Di belakang cita-cita atau pola pikir yang terbentuk itu, yang jelas yang terjadi buat saya adalah pengalaman hidup. Karena dengan pengalaman yang panjang akan membentuk sebuah karakter di mana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah satu persatu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu experience is the best teacher. Ada dua hal yang berlawanan, diri gua jadi dua nih. Mau minta maafnya seperti apa? Seperti apa? Mau berkata-kata apa ya? Sama diri lu sendiri gitu. Kalau kita berbuat salah ke orang itu biasanya gampang ya, kita minta maaf ke orang dan itu bisa selesai. Tapi kalau kita minta maaf ke diri kita sendiri, buat gua itu ya cuman satu, jangan melakukan kesalahan yang sama di saat kita telah melakukan kesalahan. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Itu yang selalu saya lakukan. Udah, Bang Taufik, terima kasih.